virus pemikiran yang salah itu sungguh sangat dahsyat kalau kita tahu dari hanya sekedar virus corona. Bukan maksud saya untuk mengatakan corona itu biasa, nggak usah takut, nggak usah ini, nggak usah pikir, bukan. Tetapi lihat, ternyata adalah virus pemikiran itu lebih berbahaya kalau kita tahu akibatnya dari hanya sekedar virus pandemik dari hanya berlaku beberapa waktu saja ini. Biologis. Masalah paling besar dengan rakyat Palestina. Ini kematian manusia. Hari ini juga virus corona, kematian manusia. Apa yang menyebabkan itu manusia mati? Dengan tangan manusia sendiri, virus apa yang terjangkit pada mereka sehingga mereka bisa membantai saudaranya sendiri? Virus apa? Mereka sebarkan virus secara pemikiran juga, yaitu apa? Tentang bahwa tanah Palestina itu adalah Ardul Mau'ud, bumi atau negeri tanah yang dijanjikan kepada the chosen people, kepada bangsa terpilih. Siapa yang menjanjikan? Tuhan. Kalau sudah percaya Yahudi itu bangsa terpilih, siapa yang terpilih? Siapa yang pilih? Tuhan. Itu disebarkan bahwa Palestina itu bukan punya orang Palestina, tetapi itu tidak ada yang memiliki itu. Jadi dipilih, diberikan untuk siapa oleh Tuhan? Kepada bangsa yang tidak punya negeri. Siapa? Orang Yahudi. Ida makai hana orang tinggal di Palestina. Ilme tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang berhadir di Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah, dan para pendengar radio Sunda Kelapa yang dipancarkan dari Jakarta dan sekitarnya, serta seluruh yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun Anda berada. Kita senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kami mengajak kita semua di sini dan yang mendengarkan kami, atau begitu juga saudara-saudara kami di Jakarta, untuk kita sama-sama berdoa selalu setiap pagi dan sore hari dengan doa yang diajarkan Nabi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini di pagi hari, maka Allah akan menjaganya dari segala sesuatu yang membahayakannya sampai sore hari. Dan siapa yang membacakan doa ini di sore hari atau malam hari, maka Allah akan menjaganya sampai pagi hari dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini hadis yang sahih, ya, diamalkan oleh para sahabat. Mari kita juga dalam kondisi kita seperti ini, kita mengamalkan hadis ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, kerabat kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin.
Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita membahas topik yang sesuai dengan kondisi kita, ya. Dan topik ini adalah penting kami sampaikan karena banyak pertanyaan menjadi banyak pertanyaan dalam masalah ini tidak ada jawaban yang kita dapatkan yang memuaskan. Satunya adalah kenapa selama masa medsos kita ini hoak itu begitu mudah tersebar, padahal yang menyebarkan itu adalah kita, yang menyebarkan itu adalah saudara-saudara kita. Bukan hoak yang tersebar, tetapi kita yang menyebarkan hoak. Jadi kalau dibilang hoak tersebar, seakan-akan hoax itu bisa terbang sendiri dia. Enggak. Kenapa saya, kita, atau orang di sekitar kita menyebarkan hoax? Itu yang benar. Hoax itu nggak bisa terbang sendiri dia, mesti diaktifkan dan disebarkan. Ternyata ini permasalahannya adalah kita akan jawab, tapi harus dimulai dengan sebuah studi baru yang dibuat oleh seorang penulis barat baru-baru ini juga, bukunya baru aja keluar. Ini sebagai pembuka dari saya tentang masalah The Role of Contagion. Itu adalah sebuah buku ditulis tentang hubungan antara menyebarnya virus corona hari ini dengan virus sosial di masyarakat. Ada nggak hukumnya sama atau tidak? Ya, adanya virus biologis dengan virus psikologis atau sosiologis. Nah, jadi ada studi baru yang menyatakan bahwa ternyata didapatkan hukumnya sama antara virus corona yang sifatnya adalah virus biologis dengan virus psikologis atau sosiologis. Nah, hoax ini kan virus berkaitan tentang virus psikologi dan juga sosiologi. Nah, begini, didapatkan bahwa kalau kita dapat bahwa virus yang sifatnya adalah virus biologis ini, dia itu menyebar melalui pernapasan hari ini. Virus corona itu, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari virus ini. Dia itu menyebar melalui mulut, melalui udara, melalui pernapasan. Nah, sedangkan virus psikologi ini, ya, ini dia menyebar melalui mulut juga, menyebar melalui mulut dan menyebar melalui kata yang terucap atau kata yang tertulis, ya, kata terucap atau kata yang tertulis. Yang diserang oleh virus biologis seperti corona ini, yang diserang itu adalah pernapasan, yang diserang itu adalah tubuh kita. Tapi virus psikologis ini itu menyerang kesadaran kita. Yang diserang itu adalah kesadaran kita dan pengetahuan kita. Itu yang diserang oleh virus ini. Nah, kemudian pikiran kita bisa dirusak. Pikiran dan kesadaran kita bisa dirusak. Kalau virus ini, virus corona itu hanya merusak adalah jasad kita. Kemudian uniknya virus corona itu bisa dideteksi, ada cara mendeteksinya. Tapi virus psikologi itu nggak bisa dideteksi. Ini masalahnya, ya. Virus psikologi itu nggak bisa dideteksi. Dengki, dendam, ingin kekuasaan, ya, ingin populer. Itu semua virus-virus yang merusak itu. Ya, itu bisa nggak bawa ke dokter, deteksi sebentar ini saya mau mencalonkan diri jadi apa? Anggota DPR atau menjadi wali kota, menjadi gubernur. Tolong scan saya sebentar supaya saya tidak ada hawa kekuasaan dalam diri saya. Ingin populer, ingin harta, ingin itu, ya. Ada dendam, ada dengki, ya. Ada dusta dalam diri saya. Tolong scan sebentar. Kalau virus ini tidak ada, maka luluslah. Seperti hari ini, di scan dulu, tes swab dulu semuanya. Kalau yakin negatif,
baru boleh masuk. Nggak bisa. Virus ini nggak bisa seperti itu. Nah, jadi awal kita katakan ternyata virus, kalau kita mau tahu, virus psikologis itu lebih bahaya daripada virus biologis. Karena biologis biasanya ada waktunya dia, dan dia itu akan berakhir dari masa ke masa. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, virus wabah seperti ini itu pernah terjadi masa dulu dan mengakibatkan banyak orang yang meninggal, tapi setelah itu tidak ada lagi. Tapi virus ini bahayanya itu dari waktu ke waktu terus bersama dengan kita. Coba lihat. Pertama kita lihat virus pikiran manusia yang merusak ini, yang menurut kita itu biasa saja, tapi ternyata membuat manusia terbantai banyak sekali. Apa alasan meninggalnya orang Bosnia 10.000 orang di Srebrenica? Tragedi Srebrenica misalkan, diperkosa wanita Bosnia, 50.000 wanita diperkosa, ya. Kemudian di Rwanda ada 10 juta orang miskin Rwanda, bukan orang kaya, orang miskin di Rwanda dibantai. Begitu juga tragedi Rohingya, ya. Begitu juga dengan bom Hiroshima. Begitu juga dengan masalah paling besar dengan rakyat Palestina. Ini kematian manusia. Hari ini juga virus corona, kematian manusia. Apa yang menyebabkan itu manusia mati? Dengan tangan manusia sendiri. Virus apa yang terjangkit pada mereka sehingga mereka bisa membantai saudaranya sendiri? Virus apa? Nah, ini dalam studi ini dikaitkan itu. Virus apa? Ya. Apa yang menggerogoti mereka sehingga mereka membantai itu? Apa yang menjadikan orang Yahudi hari ini membantai rakyat Palestina dan bahkan mengambil, mencaplok tempat sampai hari ini hanya tinggal 1/10% daripada tempat orang Palestina. Dan kenapa kita menerima itu? Kenapa kita menerima itu? Saudaraku sekalian, orang Israel sebelum mereka membuat tempat di Palestina, mereka menyebarkan virus ke seluruh dunia. Virusnya bukan virus biologis, tetapi virus psikologis. Apa itu? Roger Jarudi, seorang penulis Prancis, dia menuliskan sebuah buku yang dikecam oleh Israel, dan gara-gara buku ini beliau masuk mahkamah di Prancis yang sampai beliau tidak ada uang untuk membayar, sampai Raja Saudi yang membayar biaya mahkamah beliau. Apa itu? Adalah mitos-mitos pendirian negara Israel, ditulis oleh Roger Jarudi. Kemudian beliau masuk Islam, alhamdulillah, masuk Islam dan meninggal menjadi seorang Muslim. Apa mitos-mitos yang dibuat oleh Israel sebelum mereka membuat negara? Sebarkan virus ini dulu, virus pemikiran. Pertama, mungkin kita sampai kepada kita juga dengar, orang Yahudi orang paling pintar, paling pintar sedunia. Cara-cara masih orang Yahudi. Nado pernah dengar ini? Yang brilian itu orang Yahudi. Si Yahudi brilian nado. Membuat image Yahudi itu di mata dunia. Virus pemikiran yang mereka sebarkan. Kemudian mereka sebarkan lagi apa? Bahwa orang Yahudi itu adalah the chosen people. Itu adalah bangsa terpilih, brilian, pintar, bangsa terpilih lagi. Mereka berhak punya sesuatu yang berbeda daripada orang lain. Jadi mereka sebarkan ini seluruh dunia, ya. Sehingga orang, ya, akan siap untuk menerima apa yang akan mereka buat. Nomor 2. Nomor 3, mereka sebarkan virus secara pemikiran juga, yaitu apa? Tentang bahwa
tanah Palestina itu adalah Ardul Mau'ud, bumi atau negeri tanah yang dijanjikan kepada the chosen people, kepada bangsa terpilih. Siapa yang menjanjikan? Tuhan. Kalau sudah percaya Yahudi itu bangsa terpilih, siapa yang terpilih? Siapa yang pilih? Tuhan. Maka Tuhan memilih tempat yang tempat khusus demi untuk bangsa terpilih ini. Itu abad 20 virus pemikiran ini terus disebarkan. Kemudian mereka sebarkan yang terakhir adalah tentang apa? Ini ditulis oleh Roger Jarudi. Disebarkan apa? Bahwa Palestina itu adalah negeri tanpa tuan untuk tuan tanpa negeri. Palestina negeri tidak bertuan untuk tuan yang tidak memiliki negeri. Negeri yang tidak punya rakyat, yang tidak dimiliki oleh rakyat, untuk rakyat yang tidak memiliki negeri. Ya. The land without people to the people without land. Nah, itu dia. Itu disebarkan bahwa Palestina itu bukan punya orang Palestina, tetapi itu tidak ada yang memiliki itu. Jadi diberikan untuk siapa oleh Tuhan? Kepada bangsa yang tidak punya negeri. Siapa? Orang Yahudi. Ida makai hana orang tinggal di Palestina. Tapi virus ini termakan, jadi terus disebarkan, ya, sehingga orang percaya bahwa seakan-akan bahwa sudah pantas orang Yahudi itu tinggal di Palestina karena alam negeri tidak bertuan. Orang Arab tidak berhak dengan negeri itu. Nah, lalu ketika mereka membantai orang Palestina dari waktu ke waktu terus menerus, orang di bumi ini juga siap untuk menerima. Karena virus itu sudah merasuki. Virus pemikiran itu sudah masuk. Ya, terus terjadi. Nah, akhirnya kita pun di sini orang Islam dengan segala apanya, dengan segala kekurangan kita tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Karena apa? Mereka begitu masuk dengan mudah, ya, karena sudah duluan virus pemikiran ini mereka sebarkan. Dari itu petaka bagi rakyat Palestina. Hari ini mana lebih banyak orang Palestina meninggal gara-gara virus corona dengan pembantaian orang Yahudi setiap hari. Virus corona hanya mampu membunuh, atau maaf kita katakan membunuh manusianya saja, rumahnya tidak dibuldozer. Hari ini dibuldozer terus menerus setiap malam, terus terjadi. Apa yang menjadikan bangsa Yahudi bisa berlaku demikian? Karena mereka merasa sampai hari ini adalah the chosen people, kami bangsa terpilih. Dan dalam Taurat mereka sudah dijelaskan itu. Nah, satu, ini contoh kasus dalam sejarah. Saya ingin sampaikan bahwa virus pemikiran itu jauh lebih berbahaya ketimbang hanya virus pandemi itu. Berbahaya bagi manusia itu sendiri. Nah, kita lihat lagi apa yang menjadikan orang Eropa, ya, membantai dan membunuh dalam sejarah paling banyak umat manusia sampai hari ini. Karena supremasi orang putih. Orang putih itu adalah orang yang lebih berhak untuk berkuasa. Mereka pergi ke Spanyol. Orang Spanyol pergi ke Amerika Latin. Mereka membantai orang Meksiko. Jadi peradaban yang paling canggih, Inca, Maya, Aztec, 3 peradaban kuno paling hebat di negara Amerika Latin itu habis sirna oleh orang Barat. Orang Yahudi mengatakan bahwa pembantaian yang paling dahsyat terjadi dalam sejarah itu adalah Holocaust.
pembantaian Nazi terhadap orang Yahudi. Ada 4 juta orang yang dibantai. Itu versi Zionis. Mereka mengatakan Holocaust itu adalah pembantaian paling banyak dalam sejarah terjadi terhadap orang Yahudi. Ada 4 juta orang. Menurut versi orang Zionis, kita tidak percaya, bukti tidak ada yang menyatakan 4 juta. Kita tanya sekarang, orang Australia aslinya bukan orang putih, kemana mereka? Berapa banyak yang dibantai? Ya. Apa yang menjadikan wabah itu sampai membunuh orang aborigin di Australia? Wabah apa yang ada pada saat itu sehingga mereka sirna? Wabah yang terjadi, wabah pemikiran yang menjadikan mereka sirna. Wabah apa itu? Orang putih lebih layak berkuasa. Datangnya penjajah ke tempat kita juga kenapa? Orang putih lebih layak berkuasa, lebih layak untuk mendapatkan kekayaan. Dan sesuai dengan filsafat orang yaitu Darwin, bahwa kehidupan hanya bagi orang yang kuat. Nah, kita harus tahu filsafat yang kuat itulah yang lebih layak untuk hidup. Itu terus diamalkan di Eropa dan oleh orang Barat sampai hari ini. Dalam ilmu pengetahuan masuk juga dalam masalah kehidupan sehari-hari. Itu virus yang merusak, yang menjadikan kita banyak yang dibantai, banyak yang mati dalam tragedi sejarah. Nah, baik, itu kilas sedikit bagaimana betapa sebenarnya virus pemikiran yang salah itu sungguh sangat dahsyat kalau kita tahu dari hanya sekedar virus corona. Bukan maksud saya untuk mengatakan corona itu biasa, nggak usah takut, nggak usah ini, nggak usah pikir, bukan. Tetapi lihat, ternyata adalah virus pemikiran itu lebih berbahaya kalau kita tahu akibatnya dari hanya sekedar virus pandemik dari hanya berlaku beberapa waktu saja ini. Biologis, virus biologis. Nah, sekarang masuk kita lihat kepada apa yang kita istilahkan dengan hoax hari ini. Hoax itu adalah bentuk daripada virus pemikiran yang menyebar di antara kita, dan ini menjadi dilema abad sosial, abad medsos hari ini. Dilema hari ini. Kita ingin menjawab apa sebabnya virus ini. Saya menjawab bukan dengan ilmu saya, tetapi hasil daripada bacaan-bacaan khususnya yang menulis tentang masalah kenapa hoax ini terjadi di era abad sosial, abad medsos hari ini. Dan kenapa terjadi saat ini? Seorang yang berpikir, dia harus berpikir bahwa kenapa ini terjadi hari ini? Pakan awayana. Kenapa hari ini justru terjadi seperti itu? Nah, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa bacaan yang saya baca itu adalah, pertama, secara ilmu kejiwaan manusia itu memandang sesuatu secara objektif bahwa yang dia tahu itu yang benar. Fitrah manusia, cenderung kita secara fitrah yang sudah kita tahu itu benar, yang orang lain tahu salah, apalagi kalau bertentangan dengan yang kita tahu. Itu naluri alami manusia, menyatakan bahwa apa yang dia tahu itu mesti benar. Pertama. Kemudian, kalau manusia tahu bahwa dia itu adalah yang benar, yang sudah dia tahu itu benar, lalu ketika dia ingin mencari info, dia hanya akan mencari yang sesuai dengan apa yang sudah dia tahu. Kalau cocok dengan apa yang sudah dia tahu, dia ambil. Kalau tidak cocok, tidak mau dia terima. Jadi manusia akan membenci segala informasi yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dia tahu. Nah, yang kagedepe nyoh dia cocok. Yang hana gedepe kadang lebih benar yang dia tidak tahu. Ya,
kadang lebih benar. Tapi fitrah manusia nggak mau dia tahu kecuali sesuai dengan apa yang telah dia tahu. Maka ketika datang informasi yang sesuai dengan pemikiran dia yang pendek, yang singkat, yang dangkal, dia akan menerima itu. Nah, kalau zaman dulu orang hanya terima saja. Kayaknya kalau ada pemikiran dia terima untuk dia saja. Bahaya hari ini bukan untuk dia. Setelah dia terima, share kepada orang lain. Nah, ini dah dia muncul virusnya. Kalaulah salah yang dia tahu, kan nggak semua orang yang dia tahu itu benar. Apalagi kita orang awam. Kita orang awam, apa yang kita tahu belum tentu semuanya benar. Nah, karena sempitnya pikiran kita, lalu apa yang kita tahu benar, informasi yang datang kepada kita sesuai dengan pikiran kita, udah kita ambil. Oh, nyawa yang pahit, nyawa yang betul. Ini yang benar ini. Bahkan kalau ada ustadz yang ngomong, ustadz ceramah, satu ustadz bilang ini, satu ustadz bilang ini yang benar. Atas dasar apa benar? Siapa Anda? Kita tidak pernah mempertanyakan siapa saya menghukum ustadz ini benar, ustadz ini salah. Kadang dalam ilmu yang kita tidak tahu masalah itu, tetapi ada sedikit yang saya tahu. Ini nampaknya lebih benar, lalu saya terima Ustadz A, saya benci Ustadz B karena tidak, bahkan bertentangan dengan apa yang saya tahu. Kemudian saya share informasi itu kepada orang lain, padahal saya tidak memiliki kapasitas untuk mengajarkan orang lain, dan saya tidak tahu sepenuhnya yang saya tahu itu benar atau tidak. Oke. Lalu setelah itu, kalau ada informasi yang orang hanya nggak tahu sih benar atau tidak, ya, hanya sesuai genyan-genyan, dan dia tidak punya background tentang informasi itu. Ada ilmu baru hari ini dalam psikologi dikatakan bahwa supaya sesuatu itu dianggap benar oleh orang, maka sering-seringlah ucapkan, sering-seringlah share kepadanya, kasih tahu dia terus. Ya. Kalau orang nggak tahu sebuah informasi benar atau tidak, ucapkan yang sering, tampilkan yang sering, tampakkan yang sering, kemudian suruh dia baca sering. Nah, ketika sering dia baca, sering dia lihat, sering dia dengar, nanti dia akan berpikir benar juga nampaknya. Nah, itu hari ini kejadian kejiwaan kita seperti itu. Untuk mengetahui sesuatu itu benar, ramai yang pegang, ramai orang bilang, oh yang ku dengar menang juga. Nah, kemana saya dengar, begitu orang bilang. Jadi pembenarannya itu gara-gara sering kita lihat, sering kita dengar, ya, sering kita baca. Hai boleh ramai tak orang share masalahnya, nyan kalau. Ramai kali yang share masalah ini. Mulailah kita share sih, tinjau share, dia share, kalau kita share juga. Begitulah cara buat hari ini berjalan. Nah, kemudian ada lagi masalah hari ini yang nggak ada dulu. Ada profil-profil yang terkenal melalui medsos atau melalui TV. Saya bukan katakan bahwa profil yang terkenal, seorang sosok yang populer itu salah, bukan. Tetapi ini memicu orang untuk begitu mudah percaya kalau yang bicaranya siapa? Orang terkenal. Kalau nanti ada orang yang nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang terkenal itu, orang nggak mau percaya lagi. Walaupun yang menyampaikan itu secara ilmiah betul. Gak mau percaya lagi orang. Kenapa? Ini yang bicaranya ini orang populer, orang terkenal. Nah, kenapa hari ini kita mau mudah percaya tanpa pikir panjang hasil yang diucapkan oleh orang terkenal? Kenapa mudah kita percaya itu? Karena kita sudah dipersiapkan melalui media sosial kita itu. Kita sering melihat sosok itu di sini. Sosok itu ngomong kemana-mana. Oh yang tajak kanyan berapa? Kemana kita pergi, situ yang kita lihat.
maka akan membentuk dalam pikiran kita orang awam, berarti betul dah orangnya, anak salah lagi, nggak ada salah lagi ini orangnya. Lalu dengan mudah apa yang beliau ucapkan, yang beliau sampaikan sudah pasti benar. Jadi hoax itu bentuk daripada virus pemikiran yang tersebar. Nah, sekarang uniknya, kenapa virus ini tersebar hingga pada satu orang disebarkan pada banyak orang? Hoax ini persis seperti penyebaran corona. Satu orang kena, kalpetihnya, betul, benar nampaknya ini. Berapa orang yang kena setelah dia? Yang ada dalam grup. Dalam grupnya ada berapa orang? Satu rumah ada 10 orang. Nah, grup itulah kena virus corona 10 orang. Sekarang grup WA yang kalau sudah percaya dengan hoax itu, sebarkan, dia bisa menyebarkan dalam grup dia itu. Ada 100 orang sekali kena pikiran itu. Sama grup. Hang grup beliau 2, inan saja ya. Penyebarannya persis seperti penyebaran virus corona, virus hoax ini. Dilema besar kita hari ini tentang hoax ini. Baik, kenapa tidak ada saringan daripada kita terhadap hoax? Kalau virus corona, mulai kita pakai masker. Nah, ambil masker nih, pakai masker. Tutup mulut. Kenapa? Ya, penyebarannya melalui mulut, melalui pernafasan. Kemudian cuci tangan. Karena apa? Penyebarannya melalui tangan. Kalau hoax ini masuk dalam pikiran kita tanpa ada saringan, tanpa ada penutup pikiran, hantar tutup pikiran, kita nggak bisa tutup dia. Nggak bisa kita tutup. Kenapa? Kita tidak pernah belajar untuk menjaga pikiran kita dari rongrongan orang lain, dari rongrongan pikiran orang lain. Karena kita sudah dipersiapkan, kalau yang bicaranya orang top, kalau yang bicaranya orang terkenal, kalau yang bilangnya sahabat saya, yang saya follow, yang saya ikut, udah benar kan? Virus tersebar oleh orang dekat, hoax tersebar oleh orang dekat. Kita tidak pernah belajar untuk menyaring informasi yang sampai kepada kita. Kalau corona sudah belajar kita. Belajar apa? Pakai ini. Sudah belajar cuci tangan. Tapi adanya virus hoax, kita tidak pernah belajar bagaimana supaya saya tidak mudah percaya apa yang sering dibicarakan orang, tidak mudah percaya apa yang sering di-share orang. Kita tidak pernah belajar untuk cuci tangan dalam masalah itu, buat masker dalam masalah hoax itu, berpikiran secara kritis. Kita lihat dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahasia luar biasa diungkapkan oleh Nabi dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkanlah yang benar, tulislah yang benar, aw liyasmut, atau diam saja. Diam. Ucapkan yang benar, atau tuliskan yang benar, atau diam saja, kata Nabi. Jangan ucapkan apa-apa, jangan tulis apa-apa, diam saja. Kenapa? Ucapan, kita lihat hadis Nabi sekarang ya. Ucapan, sebuah ucapan kita itu berlaku bagai sebuah virus pada orang lain yang dia tidak memiliki APD, alat pelindung diri terhadap pikiran. Contoh kasus di sebuah kampung, pemilihan kecil nih, kampung, kalau kami di Aceh namanya kecil. Ada calon kecil, itu adalah
pendatang, artinya dia nikah ke tempat itu jadi orang tempatan situ. Ada calon kesyik, orang kampung itu asli sejak dari dulu. Karena sekarang kesyik kan perlu kepada pintar komputer, kemudian punya ilmu sedikit, nggak bisa lagi nggak lulus SD, kuliah lah. Nah, kesyik yang asal kampung itu asli, kalau orang ini bilang asal daging dalam asal itu tidak secara kemampuannya berbeda dengan yang pendatang ini. Dan orang merasa suka kepada pendatang ini karena apa ya, orangnya nampak taat misalnya begitu ya. Tapi yang asolnya karena rame-rame urung yukah aja ya. Naiklah. Lalu ada satu orang yang mengkampanyekan asolo ini. Saya nggak menghitungkan seorang, bukan, tapi kisah yang terjadi saya ceritakan untuk sebagai contoh ucapan yang baik bagaimana berbuat, ucapan yang buruk bagaimana berpengaruh. Ada yang mengkampanyekan, banyak orang yang mengatakan tak pilih urun road, beda pilih road. Nah yang pegang baik, kita pilihlah orang yang cerdas, walaupun dia bukan orang kita, tapi bisa bekerja untuk kita. Ada suatu ucapan yang diucapkan oleh orang tua di situ yang mempengaruhi menang telak asolo. Apa itu? Ucapannya adalah yang maknanya begini: daripada dimakan oleh orang lain, lebih baik 100 kali kita yang makan sendiri, walaupun rusak, walaupun bahasa Aceh, walaupun palih-palih gendrode bah terpajuh gendrode, daripada yang pajuh digau. Daripada orang lain yang makan, lebih baik kita makan sendiri. Sepintar-pintar orang lain masih lebih baik, sebodoh-bodoh kita masih lebih baik daripada pintar orang lain. Nyaikap dah pikiran orang, masuk dalam pikiran orang awam tempat itu. Terpilihlah kesyik ini secara telak. Orang semua ingat, kenapa anda memilih ini? Nyan ucapannya, ucapan itu walaupun relah-relah urun rodel bego orang kita. Nah, ya. Ucapannya merasuki pikiran orang, menang. Kita tanya, betul nggak ucapan seperti ini? Kita harus memilih yang terbaik atau atai urun road? Bubro uji atai urun road. Ya? Mana? Ucapan ini ya, merasuk pikiran orang, padahal dia adalah ucapan yang jahat. Itu rahasia kata Nabi, falyakul khairan, katakan yang benar atau diam saja. Kenapa? Ucapan kita yang salah kalau sudah kita lepas merasuki pikiran orang. Nah, sekarang ada hadis Nabi yang lain, innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazallu biha fi nari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Seseorang mengucapkan suatu ucapan dan dia tidak tahu persis apa yang dia ucapkan itu ya. Terpeleset dia ke dalam neraka ya, lebih jauh daripada barat dan timur kata Nabi. Satu ucapan anak tak ada apa yang dah begahnya. Enggak begitu kita tahu apa yang kita ucapkan itu. Kata Nabi, gara-gara ucapannya itu dia terpeleset dalam neraka sejauh timur dan barat. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Kemudian innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Ada orang yang mengucapkan suatu ucapan yang baik dan dia tidak begitu sadar dengan ucapannya itu, tapi ucapan baik ini menjadikan derajatnya tinggi di sisi Allah. Oke, ucapan baik. Kemudian wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhtillahi la yalqa biha balan yahwi biha fi jahannam. Ada orang yang mengucapkan ucapan yang
membuat Allah marah dan dia tidak begitu sadar. Yahwi biha fi nari jahannam, dia jatuh ke dalam neraka jahanam gara-gara ucapan itu, tidak begitu sadar. Lihat, la yulqi lahu balan, tidak begitu sadar. Ucapan. Bagaimana dengan tulisan? Mana lebih bahaya, tulisan dengan ucapan? Kira-kira mana lebih bahaya, ucapan dengan tulisan? Tulisan adalah ucapan yang sudah dibakukan, sudah kita bakukan. Imam Nawawi dulu beliau ceramah juga mungkin seperti ini, mengajar. Ucapan beliau sudah tidak ada lagi. Ucapan beliau itu ditulis oleh orang. Ucapan beliau itu beliau tulis sendiri. Yang tinggal apa? Ucapan atau tulisan? Tulisan. Berhati-hatilah dengan tulisan yang sampai kepada kita yang kita tidak tahu persis masalah itu, lalu kita sebar dengan mudah. Siapa saya? Ini kan hadis Nabi. Anda tahu itu hadis, betul? Apakah sumbernya jelas? Tidak jelas? Jangan hanya gara-gara terbongkar rahasia, ternyata kata-kata itu semua kata-kata hoax biasanya, yang tidak ada sumber yang pasti di situ. Jangan mudah untuk kita sebarkan. Maka ambillah kata-kata para ulama yang jelas sumbernya itu adalah ulama, sumbernya itu orang terpercaya, baru kemudian kita follow. Bukan gara-gara beliau adalah kawan dekat saya, karena dapat SMS dari beliau, saya buat kepada orang lain. Beliau sendiri itu nggak paham betul masalah itu. Jangan pernah untuk sebarkan pada orang lain, kecuali dari ahlinya. Sumbernya pasti, sebarkan. Itulah APD yang kita pakai hari ini. Itu masker daripada virus hoax yang tersebar selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.